Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5? Bertemu kembali dengan Pak Dihar. Kali ini kita akan membahas soal cerita, perkalian, dan pembagian pecahan. Baik, dalam menyelesaikan hal yang perlu kamu ingat, ini ada tipsnya. Tips dalam menyelesaikan soal cerita pecahan. Yang pertama adalah kamu tuliskan diketahui, ditanya, jawab. Kenapa? Karena dengan membuat tulisan ini akan memudahkan kamu di dalam memahami maksud soal. Sering banyak teman-teman kamu yang mereka kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita dikarenakan mereka tidak memahami maksud dari soal itu. Mereka tidak mengerti ini soal harus diapakan. Maka untuk membantu kamu dalam memahami maksud dari soal tersebut, buatlah diketahui, ditanya, jawab. Ini akan membantu kamu. Kemudian setelah kamu tulis, berikutnya adalah kamu rubah ke dalam matematika. Kalimat matematika seperti apa, Pak? Nanti. Oke? Baik. Yang pertama adalah contoh soal. Di sini adalah Risa mempunyai 4 gulung pita. Panjang segulung pita adalah 11/1/5 meter. Berapa meter panjang pita Risa seluruhnya? Nah, ini kita buat seperti tadi. Diketahui, ditanya, jawab. Oke, diketahuinya nih ada 4 gulung pita. Ada 4 gulung pita. Panjang segulungnya 11/1/5 meter. Ya, yang ditanya panjang seluruh gulungan. Nah, kita lihat. Nah, ini bentuk matematikanya nih. Ya, dalam memahaminya, ya kita lihat ada 4 gulung. Ada 4 gulung. Satu gulungnya itu 11/5. Nih, ada 4, satu gulungnya 11/5. Oke, 4 gulung, tiap gulungnya 11/5. Maka ini bisa kita tulis dalam kalimat matematikanya. 4, 1, 2, 3, 4, ada 4 kali 11/5. Ini yang dimaksud dengan kalimat matematika. Dengan kamu membuat seperti ini, ya, dengan membuat diketahui, ditanya, dijawab, itu akan memudahkan kamu. Oke, kita selesaikan. Pak Diar yakin kamu sudah pada bisa. Kalau ada seperti ini, ya ini ada bentuk bilangan bulat, tetap dijadikan pecahan 4/1, kemudian pecahan campuran kamu jadikan pecahan biasa, hasilnya adalah 56/5, ya. 56/5, sebentar Pak Diar beri kacamata dulu, ya. Kemudian ya hasilnya adalah 224/5. Kemudian ketemu hasilnya 44/5 meter. Oke, bisa ya? Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Ini dia contoh soal berikutnya. Ibu mempunyai gula 3/4 kilo yang akan dibuat kue. Setiap loyang memerlukan setengah kilo gula. Jadi akan dibuat nih, akan membuat kue. Tapi ibu punya gulanya 3/4. Sementara satu loyang butuhnya setengah kilo. Berapa banyak kue yang dapat dibuat ibu? Nah, kita tulis diketahui banyak gula ibu 3/4. Ya, ibu tiap kue butuh setengah kilo. Ya, setengah kilo. Maka berapa banyak kue yang dapat dibuat? Nah, kalimat matematikanya ini adalah dari 3/4 ya dibagi setengah dapat berapa? Kan begitu. Ya. Ini kalimat matematikanya dari 3/4 dibagi setengah kilo, ini dapat berapa banyak kue ya? Nah, kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Ya, lihat penyebutnya ada 4, berarti ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Ya, itu. Nah, ini ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Nah, dari 4 ini 3/4-nya ini adalah gula ibu. Nah, 3/4-nya yang ini ternyata milik ibu yang berwarna nih, ini adalah gula ibu. Dari 3/4 ini ya, sini lihat ada 3 kotak, 1, 2, 3 ya. Setengah kilo itu untuk membuat satu loyang. Ya, setengah kilo dari mana? Dari setengah kilo dari 4 kotak. Setengah dari 4 kotak ini. Berapa kotak berarti? Berarti 2. Ya. Oke, karena di sini 4 ya, di sini 2. Maka di sini ya setengah setengah.
ini dia. Nah, jadi dari gambar terlihat bahwa 3/4 dari 3/4 kilogram gula dapat dibuat satu. Ini satu nih, ini satu. Sisanya ya setengah. 1/2. Sisanya ada 2 kotak. 1/2. Ini sudah dapat satu, yang ini sisanya satu. Tapi karena sisanya 2 jadi 1/2. Oke? Nah, kalau dari kalimat matematika bisa kita selesaikan. 3/4 kali ya 2/1 sama dengan 6/4 sama dengan 3/2 sama dengan 1/2. Oke ya. Nah, sekarang kalau divariasikan dengan rumus luas bangunan. Ya. Di sini ada luas. Rumus luas panjang kali lebar. Oke. Nah, untuk selesaikan ini kita pakai aturan pindah ruas. Contoh, ya, Pak Malik mempunyai sebuah kayu yang akan dibuat kursi panjang. Jika kayu memiliki panjang 4/7 meter dan lebar 1/3 meter, berapakah luas kursi tersebut? Ya, kita lihat. Diketahuinya panjang 2/7, lebar 1/3. Ditanyakan luas. Ingat, rumus luas adalah panjang kali lebar. Kita masukkan. Ya, panjangnya segitu 2/4/7, lebarnya 1/3. Nah, kita jadikan pecahan biasa. Nah, sampai sini Pak Diar yakin kamu sudah bisa ya, kamu rubah dalam bentuk pecahan biasa, kemudian bisa kamu sederhanakan dengan cara dicoret. Ya, hasilnya adalah 6/7 kali 4/1 sama dengan 24/7 atau 3/7. Oke, lanjut contoh soal berikut. Luas sebuah kebun adalah 3/3 hektar meter persegi. Jika panjang lahan adalah 2/9 hektar meter, berapakah lebar kebun tersebut? Ya, ditulis nih, diketahui luas kebun 3/3 hektar meter persegi. Panjangnya 2/9 hektar. Lebarnya berapa? Nah, kita lihat. Kalimat matematikanya berarti luas sama dengan panjang kali lebar. Kita masukkan luas kebunnya 3/3. Panjangnya 2/9. Lebarnya, nah ini yang dicari. Ingat, aturan pindah ruas. Oke? Nah, ini kita jadikan lebar kali 2/9 sama dengan 1/3. Kok ini jadi di depan, Pak? Iya. Kemarin pekan lalu Pak Diar sudah jelaskan bahwa dalam perkalian ini berlaku hukum komutatif. Ya, ini bisa kita letakkan ke depan untuk memudahkan dalam menyelesaikan soal. Oke, pindah ruas ya menjadi bagi 1/3 dibagi 2/9. Kita jadikan bentuk pecahan semuanya. Jadi 10/3 kali 9/2 sama dengan 5/1 kali 3/1 ya. Ini kita sederhanakan, hasilnya adalah 15. Oke, sampai sini selesai ya. Ya, ingat bahwa di dalam kalau kamu sudah menguasai ya, perkalian dan pecahan dalam kalimat matematika, untuk menyelesaikan soal cerita mudah. Ya, sekali lagi Pak Diar ulangi, kalau kamu sudah terbiasa menyelesaikan kalimat soal pecahan, perkalian dan pembagian pecahan dalam bentuk kalimat matematika seperti yang pekan kemarin, maka untuk menyelesaikan soal cerita mudah. Tinggal kamu memahami apa maksud dari soal cerita itu. Kalau ya, tinggal kamu memahami apa maksud dari soal cerita itu. Kalau begitu kamu sudah paham, pasti kamu bisa. Oke, untuk lebih memahami ya kamu kerjakan halaman 31 sampai 36 ya, tulis di buku kamu ya, dikumpulkannya pekan depan ya, tetap semangat ya. Karena memang dalam soal cerita ini makin sering kamu latihan, makin banyak kamu latihan ya, matematika ya, dalam matematika makin banyak kamu latihan, makin sering kamu latihan, insya Allah akan makin mudah. Oke, demikian yang bisa Pak Diar sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.